Damai sejahtera kiranya menyertai saudara sekalian. Di hari ini firman Tuhan akan kembali diperdengarkan kepada kita. Maka marilah kita terlebih dahulu berdoa. Damai sejahtera di bumi dan kemuliaan hanya bagi Allah. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami membutuhkan firman-Mu sebagai penuntun di dalam kehidupan kami. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi renungan di hari Selasa 4 Maret 2025 tertulis di dalam 1 Samuel 30 ayat 7. 1 Samuel 30 ayat 7. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek, "Bawalah efod itu kepadaku." Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Amin. Demikianlah sabda firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apakah yang sedang terjadi dengan kehidupan Daud pada saat itu? Kalau kita membaca di dalam Alkitab, kita akan menemukan apa yang terjadi dalam hidup Daud pada saat itu adalah situasi yang begitu sulit dan berat untuk dijalani. Karena pada saat itu Daud dan bangsa Israel yang sedang berperang melawan orang Amalek. Lalu di suatu saat orang Amalek berhasil menangkap anggota keluarga dari tentara Israel beserta dengan istri dan anak-anak Daud. Melihat situasi yang begitu berat yang sedang terjadi di tengah-tengah kehidupan orang Israel, orang-orang Israel pada saat itu meluapkan rasa kekecewaannya kepada Daud dengan hendak melempari Daud dengan batu karena tidak mampu melindungi keluarga dan anak-anak mereka dari serangan orang Amalek. Artinya, kepedihan yang Daud rasakan bukan hanya karena anak dan istrinya menjadi tawanan orang Amalek, tapi kepedihan hati Daud semakin bertambah karena orang-orang Israel sendiri merasa kecewa kepada Daud dan ingin melempari dia dengan batu oleh karena perbuatan Daud yang tidak bisa melindungi bangsanya sendiri. Dalam situasi yang demikian berat, dikatakan di dalam bacaan firman Tuhan di hari ini, Daud memerintahkan Imam Abiatar untuk membawa efod atau baju imam untuk dia pakai ketika dia berdoa kepada Tuhan. Dalam doa Daud dia bertanya kepada Tuhan, "Apakah yang harus aku lakukan saat ini?" Saudara-saudara, adakah di antara kita ketika dalam kondisi pergumulan yang berat, lalu kita berdoa, kita bertanya sama Tuhan, "Apakah saat ini yang harus aku lakukan, Tuhan?" Bertanya kepada Tuhan di saat hidup kita dalam kondisi pergumulan yang berat dan penuh dengan kepahitan, tentu adalah sebuah tindakan yang tepat untuk kita lakukan. Ketika hidup kita di dalam tekanan dan pergumulan yang berat, dan di saat kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan, jangan paksa Tuhan untuk mengabulkan keinginan kita. Tapi berdoalah, bertanyalah kepada Tuhan, apakah yang harus kita lakukan. Kita tidak boleh memaksa Tuhan untuk melakukan seperti yang kita kehendaki.
Dan kita juga tidak boleh menjadi orang-orang yang kecewa dengan Tuhan, karena Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu di hidup kita. Daud, saudara-saudara, dalam kepedihan yang dia rasakan, dia datang kepada Tuhan dalam doanya dengan merendahkan hatinya. Daud tidak datang dalam doanya untuk meminta Tuhan melakukan ini dan itu. Tapi dia tanya sama Tuhan, apakah yang harus aku lakukan? Dan saudara-saudara, kalau kita baca di ayat selanjutnya, Tuhan memberikan kekuatan bagi Daud. Daud diberkati Tuhan dan berhasil menyelamatkan anak dan istri serta orang Israel pada saat itu. Saudara-saudara, Tuhan kita adalah Tuhan yang peduli dengan segala perkara kehidupan yang kita alami. Dan Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak pernah gagal untuk menyatakan pertolongannya. Maka oleh karena itu, marilah kita tetap percaya dan menyerahkan seluruh perkara hidup yang kita hadapi hanya kepada kehendak dan pengasihan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Selamat beraktivitas, tetap semangat menjalani hidup, dan jangan lupa untuk selalu bahagia. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah. Oleh karena firman-Mu yang kudus, kami masih beroleh kekuatan dan keyakinan untuk berani menghadapi berbagai perkara dalam hidup ini. Karena kami punya Tuhan yang hidup, Tuhan yang tidak pernah gagal untuk memberi pertolongan bagi kami. Kami punya Tuhan yang kami percaya, yang memelihara kehidupan kami dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Semakin bertumbuh dan berbuahlah iman kami kepadamu. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kehidupan kami, harapan kami, serta doa-doa kami di sepanjang hari ini, kami mau serahkan semua hanya kepada rancangan Tuhan. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera di hidup kami. Terpujilah Engkau ya Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Terimalah berkat dari Tuhan Allah, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus, kiranya menyertai saudara sekalian. Amin.